Kembali lagi dengan Ruang Belajar. Video kali ini kita akan membahas tentang soal tes kompetensi bidang atau seleksi kompetensi bidang tenaga kesehatan perawat. Soal nomor 1. Perawat pada unit ruang nifas merawat klien yang baru saja melahirkan dengan riwayat plasenta previa. Manakah resiko yang muncul terkait plasenta previa yang perlu diperhatikan perawat ketika meninjau rencana keperawatan dan mempersiapkan melakukan pengawasan pada klien? A. Infeksi. B. Perdarahan. C. Hipertensi kronis. D. Disseminated intravascular coagulation atau kelainan pembekuan darah intravena. E. Gagal ginjal akut. Pembahasan soal nomor 1. Pada plasenta previa, plasenta terletak pada segmen bawah uterus. Segmen bawah uterus tidak mempunyai struktur otot yang sama seperti kepunyaan uterus, dan bagian ini lebih rentan terjadi perdarahan. Pilihan A, C, D, dan E bukan risiko spesifik yang terkait dengan plasenta previa. Sehingga untuk soal nomor 1 jawabannya adalah B, perdarahan. Soal nomor 2. Seorang anak mengalami kekurangan cairan. Data apakah yang ditemukan perawat saat pengkajian dan memutuskan bahwa kondisi anak mengalami peningkatan serta kekurangan cairan teratasi? A. Anak tidak mengeluarkan air mata. B. Berat jenis urin 1030. C. Pengeluaran urin kurang dari 1 ml per kilogram per jam. D. Capillary refill time atau CRT kurang dari 2 detik. E. Anak lemah. Pembahasan soal nomor 2. Indikator bahwa kekurangan volume cairan teratasi adalah CRT kurang dari 2 detik. Berat jenis urin antara 1002 sampai 1025. Pengeluaran urin sekurang-kurangnya 1 ml per kilogram per jam dan anak dapat mengeluarkan air mata. CRT kurang dari 2 detik adalah satu-satunya indikator bahwa kondisi anak mengalami peningkatan. Untuk menjawab soal nomor 2, strateginya adalah fokus pada subjek. Data pengkajian mengindikasikan bahwa kekurangan volume cairan teratasi. Ingat parameter yang mengindikasikan status hidrasi adekuat. Satu-satunya pilihan yang mengindikasikan peningkatan keseimbangan cairan adalah pilihan D. Sedangkan opsi A, B, C, dan E adalah mengindikasikan keseimbangan volume cairan. Soal nomor 3. Perawat menjelaskan perubahan sistem kardiovaskuler yang terjadi selama kehamilan pada klien dan memahami penemuan anggapan normal untuk klien pada trimester kedua, yaitu A. Peningkatan nadi. B. Peningkatan tekanan darah. C. Sering buang air. D. Penurunan produksi sel darah merah. E. Peningkatan motilitas gastrointestinal. Pembahasan soal nomor 3. Pada masa antara 14 dan 20 minggu kehamilan, nadi meningkat antara 10 sampai 15 detik per menit.
yang akan berlanjut sampai akhir kehamilan. Pilihan B, C, dan D benar. Selama kehamilan, tekanan darah biasanya sama seperti sebelum kehamilan. Namun, secara bertahap menurun sampai 20 minggu kehamilan. Selama trimester kedua, tekanan diastol dan sistol menurun sekitar 5 hingga 10 mm Hg. Konstipasi dapat timbul akibat penurunan motilitas pada sistem pencernaan atau tekanan dari uterus. Untuk soal nomor 3, strategi mengerjakan soalnya adalah fokus pada subjek pertanyaan. Penemuan normal untuk klien pada trimester 2 kehamilan. Pikirkan tentang perubahan psikologis yang muncul selama kehamilan. Dan ingat bahwa antara minggu ke-14 sampai minggu 20 kehamilan, nadi meningkat antara 10 sampai 14 kali per menit. Soal nomor 4. Perawat manajer melakukan rapat pertamanya. Ia menyapa staf dan menyampaikan bahwa ia ditunjuk untuk meningkatkan mutu. Manajer menunjukkan rencana yang ia buat dan menyusun daftar tugas dan aktivitas mana tiap staf harus melaksanakannya. Sebagai tambahan, ia meminta seluruh staf untuk melaporkan adanya masalah secara langsung. Apa tipe kepemimpinan dan pendekatan yang dilakukan oleh perawat manajer tersebut? A. Autokratik. B. Situasional. C. Demokratis. D. Laissez free. E. Kombinasi autokratik dan demokratik. Pembahasan soal nomor 4. Seorang pemimpin autokratik mengontrol dengan kuat dan membuat keputusan dan menyelesaikan semua masalah. Seorang autokrat cenderung mendominasi dalam kelompok dan memerintah daripada mencari saran atau masukan. Pada situasi ini, manajer menyampaikan masalah pada staf, merancang rencana tanpa masukan, dan meminta staf setiap masalah dilaporkannya pada dia secara langsung. Pemimpin situasional akan mengkomunikasikan gaya kepemimpinan tergantung pada kebutuhan kelompok untuk memvalidasi informasi yang diperoleh pemimpin adalah sesuatu yang akurat dan bahwa masalah tersebut memang terjadi. Sehingga untuk soal yang nomor 4, jawabannya adalah autokratik. Soal nomor 5. Perawat di ruang gawat darurat diberitahu bahwa banyak korban selamat dari kecelakaan pesawat akan dikirim ke rumah sakit. Korban mengalami kedinginan karena pesawat jatuh ke sungai. Apa tindakan awal yang harus dilakukan perawat? A. Memanggil perawat supervisor untuk mengaktifkan prosedur respon bencana. B. Menambah suplai air steril dan normal salin di ruang triage. C. Memanggil ICU untuk mengirim perawat ke ruang gawat darurat. D. Memanggil departemen laundry dan meminta agar disediakan banyak selimut hangat di ruang gawat darurat. E. Melakukan rapat dengan tim kesehatan. Pembahasan soal nomor 5. Pada bencana eksternal, banyak orang dibawa ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan. Tindakan awal yang harus dilakukan perawat adalah mengaktifkan prosedur respon bencana. Meskipun pilihan B, C,
D dan E adalah tindakan lain yang akan diambil oleh perawat. Tindakan awal adalah mengaktifkan prosedur respon bencana. Sehingga soal nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah A. Mengambil perawat supervisor untuk mengaktifkan prosedur respon bencana.